Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Israel adalah anak keturunan dari Nabi Yakub alaihi salam, yang dikenal dengan tabiatnya yang keras kepala, suka melakukan kerusakan dan permusuhan sesama manusia. Israel kerap melakukan peperangan dengan Palestina. Lantas, hal apa yang memicu Israel memerangi Palestina? Simak videonya sampai selesai, agar tidak salah faham. Ada 3 hal yang membuat Israel terus menyerang Palestina. Pertama, mereka kecewa dengan kabar gembira yang pernah disampaikan Nabi Musa alaihi salam, akan datangnya utusan, Nabi, yang berasal dari golongan mereka, yang tingkah lakunya sama dengan Musa alaihi salam. Ternyata, utusan itu bukan dari Bani Israel, keturunan Ishak, putra dari Nabi Ibrahim alaihi salam, melainkan dari keturunan Ismail alaihi salam, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam buku The Testament of Moses disebutkan, Musa memberikan satu kitab pada pengikutnya yang bernama Yosua bin Nun sebelum ia wafat. Dalam buku tersebut disebutkan, akan muncul seorang nabi yang ditunggu-tunggu bersama kekuasaan yang diberikan Tuhan padanya, setelah 250 minggu wafatnya Nabi Musa alaihi salam. Dalam kepercayaan Yahudi, 1 minggu dimaknai dengan 7 tahun. Musa mengatakan, Nabi itu tidak akan muncul sebelum lewat 250 minggu dari kematiannya. Jadi, diperkirakan setelah 251 minggu baru muncul. Angka ini bila dikalikan dengan 7 tahun, masa itu berarti mencapai tahun 1750 sampai tahun 1757 tahun kemudian. Buku yang terkuak pada 1861 Masehi, di kota Milan, Italia, di perpustakaan Ambrosian itu dikatakan, Nabi Musa alaihi salam wafat pada 1183 sebelum Masehi. Bila angka ini ditambahkan dengan tahun Masehi, awal kelahiran Nabi Isa alaihi salam, maka tahun kelahiran Nabi akhir zaman itu antara 567 sampai 574 Masehi. Siapakah dia? Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lahir pada 571 Masehi. Dalam Taurat dan Injil disebutkan, Nabi akhir zaman itu namanya adalah Ahmad. Ini tertuang dalam surah As-Saff 6. Dan ingatlah, ketika Isa putra Maryam berkata, Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu, yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang setelahku, yang namanya Ahmad, Muhammad. Namun ketika rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Kedua, yang menyebabkan orang Israel terus-menerus menggempur Palestina dan berupaya menghancurkan Masjid Al-Aqsa, karena mereka percaya Haikal Sulaiman, Solomon Temple, adalah Masjid Al-Aqsa yang ada sekarang ini, sebab disitulah dahulunya kuil Sulaiman berada. Mereka percaya, di bawah Masjid Al-Aqsa terdapat tabut, sebuah kotak yang berisi kitab Taurat, dan sejumlah barang milik Musa dan Harun, serta barang milik Sulaiman alaihi salam yang membawa ketenangan. Dan Nabi mereka berkata kepada mereka, sesungguhnya tanda kerajaannya ialah datangnya tabut kepadamu, yang di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu, dan sisa peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun, yang dibawa oleh malaikat. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda kebesaran Allah bagimu, jika kamu orang beriman. Quran Surah Al-Baqarah 248. Dalam kepercayaan Yahudi, siapa yang mendapatkan tabut itu, maka dia akan menguasai seluruh dunia. Karena itulah, Israel tak henti-hentinya melakukan penggalian, dan membuat terowongan untuk mencari tabut itu,
yang mereka yakini berada di bawah Masjid Al-Aqsa. Sejak 1967 sampai saat ini, lebih dari 10 kali kaum Zionis Israel melakukan penggalian di kota suci Al-Qudus itu. Selain itu, Israel menganggap bahwa sebelum Masjid Al-Aqsa berdiri, disitulah dahulunya terdapat kuil, Haikal, Sulaiman. Menurut versi Yahudi, kuil Sulaiman merupakan lambang kekuatan, sehingga sangat berguna dalam situasi terkini di dunia internasional. Ketiga, masalah lain yang menyebabkan Israel terus-menerus menggempur Palestina, sebagaimana diungkapkan Paul Findley, yang dikutip Adian Husaini dalam bukunya Mau Menang Sendiri, Israel Sang Teroris yang Pragmatis, ada 3 hal, yakni klaim teologis dalam teks Perjanjian Lama, Deklarasi Balfour tahun 1917, dan pembagian wilayah Palestina oleh Majelis Umum PBB tahun 1947. Wallahu a'lam bishawab.